Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 yang beranggotakan Sukma Meliana, Rahmat Febriansyah, dan Anang Yuda akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat, perbedaan dalam memahami nas. Yang pertama, kita akan menjelaskan perbedaan dalam memahami nas. Yang pertama, suatu lafaz memiliki banyak makna. Yang kedua, lafaz yang berisi amar dan nahi. Yang ketiga, kata-kata mutlak dan muqayyad. Yang keempat, mafhum mukhalafah. Yang kelima, kata-kata hakiki dan majzi. Yang keenam, istina setelah serangkaian perkataan. Suatu lafal yang memiliki banyak makna atau mustarak. Kata mustarak yang menimbulkan perbedaan pendapat ialah kata huru. Pada ayat Al-Baqarah 228, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huruf. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, makna huruf adalah masa haid. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, makna huruf adalah masa suci atau perpindahan dari masa suci ke masa haid. Selanjutnya, lafaz yang berisi amar, perintah, dan nahi larangan. Dalam kalangan fuqaha terdapat perselisihan tentang penggunaan bentuk kata susuruhan atau larangan, apakah menunjukkan wajib atau wajib perbuatan yang disuruh, atau sunat, atau menunjukkan irsyad, yaitu sekedar petunjuk. Sebagai contoh, Al-Baqarah 282. Hai orang-orang beriman, apakah kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan? Hendaklah kamu menuliskannya dan datangkan 2 saksi laki-laki di antara kamu. Menurut jumhur fuqaha, perintah-perintah tersebut hanya bersifat irsyad saja atau sunat. Sedangkan menurut fuqaha lainnya diartikan wajib. Kita menjelaskan tentang kata-kata mutlak dan muqayyad. Secara bahasa, lafaz mutlak dapat berarti suatu yang tidak ada batasannya, tidak terikat. Maqala min al-ghaibi. Contoh mutlak lafaz ar-raghbah yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 58. Lafaz muqayyad adalah kebaikan dari lafaz mutlak, yakni suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan, sebagai contoh firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 92. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa mutlak harus tetap pada mutlaknya dan juga muqayyad harus tetap pada muqayyadannya. Jadi madzhab Hanafi tidak mencampurkan antara mutlak dan muqayyad. Apabila lafaz tersebut mutlak, maka lafaz tersebut tidak bisa berubah menjadi muqayyad, dan begitu pula sebaliknya. Dalam kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak ada perbedaan pendapat. Mereka berpendapat bahwa apabila ada kesamaan dalam ketentuan hukum dan terdapat perbedaan dalam sebab yang melatar belakangi, maka mutlak dapat diterapkan pada muqayyad dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan sebelumnya. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nas matubih kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nas maksud tanhu. Contoh mafhum mukhalafah
Secara terdapat dalam Quran surat Al-Talaq ayat 6, jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Mengenai istri yang diceraikan bain, talak 3 dan hamil, maka sudah disepakati tentang keharusan mendapat nafkah. Akan tetapi jika ia dicerai bain dan tidak hamil, maka pendapat fuqaha tidak sama. Menurut jumhur fuqaha tidak mendapatkan nafkah, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat tetap mendapatkan nafkah. Saya, Sukma Meliana Listiarini. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu kata-kata hakiki dan majazi. Suatu kata kadang digunakan dalam arti hakiki atau arti sebenarnya, dan kadang digunakan dalam arti majazi atau bukan arti sebenarnya. Salah satu contoh, kata nikah dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Di sini, kalangan ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata nikah. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa lafaz nikah dalam ayat tersebut adalah al-wat'i. Dengan demikian, perempuan yang berhubungan badan secara mutlak walaupun dengan jalan zina, maka perempuan tersebut haram dinikahi oleh anak dari laki-laki itu. Selanjutnya, imam lainnya dari 3 mazhab berpendapat bahwa lafaz nikah dalam ayat tersebut adalah akad nikah. Dengan demikian, suatu perempuan tidak haram dinikahi oleh anak dari laki-laki yang berhubungan badan dengan wanita itu. Materi ke-6 yaitu istina atau pengecualian setelah serangkaian perkataan. Nah, dalam istina ini terdapat perbedaan dalam memahami Quran surat An-Nur ayat 4-5 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina dan mereka tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah orang yang menuduh itu sebanyak 80 kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selama-lamanya, karena orang tersebut merupakan orang yang fasik, kecuali orang yang bertaubat. Nah, di sini kalangan ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengecualian tersebut merujuk kepada kalimat terakhir, yaitu orang yang menuduh dihukumi sebagai orang yang fasik. Nah, sedangkan yang kedua, imam lainnya seperti Syafi'i, Maliki, dan Hambali, pengecualian tersebut merujuk kepada 2 hukum terakhir,